Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2021, kami BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik terkait dengan hasil sensus penduduk 2020 Provinsi Maluku. Sensus penduduk tahun 2020 di Provinsi Maluku telah berjalan secara baik. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam acara sensus penduduk kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi juga untuk seluruh stakeholder yang telah membantu bekerja sama bersama BPS untuk mensukseskan sensus penduduk 2020. Sensus penduduk 2020 adalah sensus penduduk yang ketujuh dengan tema mencatat Indonesia menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. Dasar pelaksanaan sensus penduduk 2020 adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. United Nations Recommendation tahun 2017. Population and Housing Census 2020. Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Sensus penduduk 2020 memiliki tujuan 1. Menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia secara de facto dan de jure. Telah dilaksanakan pada tahun 2020. Kedua, menyediakan parameter demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Akan dilaksanakan pada September 2021. Sensus penduduk 2020 penyelenggaraannya berbeda dengan sensus-sensus sebelumnya, di mana sensus penduduk sebelumnya BPS secara langsung mengumpulkan data kepada masyarakat. Sedangkan sensus penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi, yaitu menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus, yang berasal data dari administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil, yang kemudian dilengkapi dengan sampel survei. Selanjutnya, sensus penduduk 2020 menggunakan moda pengumpulan data dengan sensus penduduk online dan wawancara. Masyarakat bisa berpartisipasi secara mandiri melalui sensus penduduk online dan petugas kami dari BPS mengunjungi masyarakat melalui sensus penduduk bulan September 2020. Tahun 2020, kita semua menghadapi masa pandemi COVID-19. Terkait dengan sensus penduduk, tantangan dan respon beberapa negara yang melaksanakan sensus penduduk di tahun 2020. Tantangan yang dihadapi yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan, di mana mengurangi interaksi tatap muka karena pandemi COVID-19. Berikutnya, penggunaan alat pelindung diri, wajib untuk negara yang melaksanakan sensus. Berikutnya, adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Melihat dari
respon berbagai negara. 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus, antara lain Indonesia, Amerika Serikat, Malaysia, dan lain-lain. Ada 13 negara melaksanakan sesuai jadwal atau menggunakan sensus register base, seperti Jepang, Korea, Finlandia, dan lain-lain. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, sensus penduduk 2020 mengalami penyesuaian proses bisnis. Yang pertama, sensus penduduk online yang terjadwal 15 Februari hingga 31 Maret 2020, kemudian diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Yang kedua, penyusunan daftar penduduk dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Yang ketiga, pelatihan petugas yang kami siapkan dari tatap muka berubah menjadi pelatihan secara online. Berikutnya, kelengkapan petugas kami siapkan dengan rapid test dan alat pelindung diri. Kemudian kegiatan lapangan. Semula terjadwal di bulan Juli 2020, berubah menjadi bulan September 2020. Kegiatan lapangan ini mencakup 3 kegiatan. Yang pertama pemeriksaan daftar penduduk, kemudian verifikasi lapangan, dan pendataan penduduk dengan 2 moda pendataan, yaitu semula wawancara secara langsung menggunakan KEPI dan PEPI, kemudian disesuaikan menjadi PEPI dan DOPU. Kemudian yang berikutnya adalah beban petugas yang bertambah. Berikutnya variabel yang dirilis, jumlah dan persebaran distribusi penduduk, jenis kelamin, struktur umur, keberadaan penduduk berdasarkan status domisili. Berikut saya sampaikan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Maluku. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Maluku September 2020 sebanyak 1.848.923 jiwa. Dengan luas daratan Provinsi Maluku sebesar 46,9 ribu kilometer persegi, maka keberatan penduduk Provinsi Maluku sebanyak 39 jiwa per kilometer persegi. Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku sebesar 1,83%. Selanjutnya, penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan kartu keluarga atau KK di Provinsi Maluku tahun 2020. Terdapat penduduk sebesar 91,24% berdomisili sesuai dengan kartu keluarga. Sedangkan sisanya 8,76% penduduk berdomisili tidak sesuai dengan kartu keluarga. Selanjutnya, jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di Provinsi Maluku, hasil sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk tertinggi tercatat di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 423,1 ribu jiwa dengan tingkat kesesuaian KTP atau KK dengan domisili sebesar 94,65%. Jumlah penduduk terendah tercatat di Kabupaten Buru Selatan sebesar 75,4 ribu jiwa dengan tingkat kesesuaian KTP KK dengan domisili sebesar 96,11%. Berikutnya saya sampaikan profil penduduk berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 936.000 jiwa atau 50,65% dari total penduduk Maluku. Berikutnya jumlah penduduk perempuan sebanyak 912.000 jiwa atau 49,35% dari total penduduk Maluku. Selanjutnya, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Maluku tahun 2000 hingga tahun 2020. Untuk tahun 2000, rasio jenis kelamin penduduk sebesar 103. Untuk tahun 2010 sebesar 102, dan pada tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Maluku sebesar 103. Artinya, terdapat 103
jiwa laki-laki untuk setiap 100 jiwa perempuan. Atau dengan sederhana bisa disebutkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berikutnya, kalau kita lihat rasio jenis kelamin menurut kabupaten kota di Provinsi Maluku hasil sensus penduduk 2020. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 107, dan rasio jenis kelamin terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 99. Ya, berikutnya saya sampaikan profil penduduk berdasarkan usia. Komposisi umur penduduk Provinsi Maluku tahun 2000 hingga 2020 dalam satuan persen. Apabila kita melihat komposisi umur penduduk tahun 2000, usia 0 sampai 14 tahun sebesar 37,42%, kemudian kelompok usia 15 sampai 64 tahun 58,64%, dan kelompok umur di atas 65 tahun sebesar 3,95%. Berikutnya untuk tahun 2010, kelompok umur 0 sampai 14 tahun sebesar 34,67%, kelompok usia 15 sampai 64 tahun sebesar 61,30%, dan kelompok usia di atas 65 tahun sebesar 4,03%. Proporsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun untuk tahun 2020 sebesar 25,92%, kelompok usia 15 sampai 64 tahun sebesar 69,01%, dan kelompok usia di atas 65 tahun sebesar 5,08%. Proporsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun turun dari 37,42% pada tahun 2000 menjadi 25,92% pada tahun 2020. Dalam periode yang sama, penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun meningkat dari 58,64% menjadi 69,01%. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 3,95% menjadi 5,08%. Selanjutnya saya sampaikan struktur umur penduduk Provinsi Maluku menurut klasifikasi generasi. Berdasarkan sumber dari pengklasifikasian William H. Frey, Analysis of Census Bureau Population Estimates, tanggal 25 Juni 2020, pengklasifikasian generasi menjadi 1. Pos generasi Z, yaitu penduduk yang lahir tahun 2013 dan seterusnya, perkiraan usia sekarang sampai dengan 7 tahun. Generasi Z, yaitu penduduk yang lahir tahun 97 hingga 2012, atau perkiraan usia sekarang antara 8 sampai 23 tahun. Kemudian generasi milenial yang lahir tahun 1981 hingga 1996, atau perkiraan usia sekarang 24 hingga 39 tahun. Kemudian generasi X atau penduduk yang lahir tahun 1965 hingga 1980 atau perkiraan usia sekarang antara 40 hingga 55 tahun. Generasi baby boomer yaitu penduduk yang lahir tahun 1946 hingga 1964 atau perkiraan usia sekarang 56 hingga 74 tahun. Generasi pre-boomer adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 atau perkiraan usia sekarang di atas 75 tahun. Dari pengklasifikasian itu, maka penduduk Maluku yang terbesar adalah penduduk yang termasuk ke klasifikasi generasi Z, yaitu 35%. Yang kedua, generasi milenial sebesar 26%. Yang ketiga, generasi X sebesar 18%. Yang keempat, generasi post Z sebesar 10%.
Yang berikutnya, generasi baby boomers sebesar 9% dan pre-boomer sebesar 2%. Selanjutnya saya sampaikan agenda kegiatan BPS di tahun 2021 terkait dengan sensus penduduk 2020. Pendataan long form sensus penduduk 2020 akan diselenggarakan bulan September 2021. Dari sisi sampel, maka kegiatan long form SP 2020 sebesar 5% keluarga atau 4,2 juta KK atau 268.000 blok sensus. Estimasi yang dibangun dari long form SP 2020 adalah estimasi level kabupaten. Dalam hal pengumpulan data, moda pengumpulan data menggunakan metode CAPI, yaitu Computer Assisted Personal Interviewing, dan PAPI, Pencil and Paper Interviewing. Sedangkan dari aspek variabel yang dikumpulkan, terdapat 99 pertanyaan, secara individu 11 pertanyaan, kemudian dalam hal fertilitas dan mortalitas sebesar 24 pertanyaan, dalam hal migrasi 18 pertanyaan, kemudian aspek ketenagakerjaan 7 pertanyaan, tentang disabilitas 12 pertanyaan, tentang pendidikan 7 pertanyaan, dan yang terakhir mengenai perumahan 20 pertanyaan. Demikian, saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Maluku yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.